3 Bu. Nah, yang pertama itu apakah Bu Trian melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta atau tidak? Nah, yang kedua, apakah Bu Trian sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau belum? Gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang ketiga itu apakah nanti si coaching bisa menjawab pertanyaan dari Bu Trian? Gitu ya Bu? Iya. Nah, itu sebelum proses pengamatan. Nah, nanti ketika sudah pada proses pengamatan, mengamati ada 3 prinsip yang nanti akan saya lihat. Nah, sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, prinsip dalam coaching itu yang pertama adalah kemitraan. Nah, sudah terjalin atau belum di situ. Terus kemudian yang kedua proses kreatif. Nah, yang ketiga itu adalah memaksimalkan kompetensi yang ada pada coaching. Gitu ya Bu Trian ya. Ya, itu akan saya perhatikan nanti. Nah, ini yang berikutnya saya mau tanyakan dulu nih Bu Trian. Nah, boleh ya? Boleh. Oke ya. Saya mau tanya nih, kira-kira nanti dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang pengen Bu Trian kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu beliau. Ada 3 berarti ya? Iya, beliau. Dari 3 ini kira-kira menurutnya Bu Trian mau mana yang mau Bu Trian spesifikkan? Kalau saya fokusnya itu pengen ke yang mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu beliau. Ingin dua saja fokusnya. Kedua aja ya. Dari kedua ini apa sih indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaian saya inginkan itu coach bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi serta menemukan ide-ide baru untuk menghadapi masalah yang dihadapi nantinya. Oke ya, berarti bagus ya, Trian ya. Terima kasih ya. Oke. Berarti nanti kelanjutannya saya akan lihat ya Bu Trian dalam proses coachingnya itu bagaimana. Semoga berjalan dengan lancar, coach pun bisa mengambil positifnya dari kegiatan tersebut. Gitu ya Bu Trian ya. Sampai jumpa lagi ya. Nanti kita ketemu lagi pada proses coaching yang berikutnya. Gitu ya Bu Trian. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Trian. Bagaimana kabarnya ini buku sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Trian sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat buku luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sesuai janji kita kemarin, katanya Bu Pur ini mau bincang-bincang sama saya. Hari ini saya ada waktu, monggo apa yang ingin Bu Pur obrolin nih sama saya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Trian sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Begini Bu Trian, sebenarnya saya dalam keadaan galau. Jadi ini mengenai anak-anak saya yang belum punya karakter tertib. Contohnya ketika saya melakukan tugas harus keluar kelas karena mungkin saat itu dipanggil kepala sekolah, atau mungkin ada tamu, atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat saya itu keluar kelas begitu. Nah, mereka rame gitu. Ketika di depan saya mereka itu tenang gitu kan, fokus belajar. Tapi ketika saya keluar kelas itu terdengar suara kelas riuh, gaduh, iya ada yang jalan-jalan keluar kelas dan lain sebagainya. Begitu Bu Trian. Oke, jadi kegalauannya itu karakter tertib yang belum tertanam pada diri murid ya dari Bu Pur ya. Lalu apa yang Bu Pur inginkan nih dari bincang-bincang pada hari ini? Ya inginnya itu tadi Bu Trian, sesuai dengan masalahnya ya. Ketika saya pergi meninggalkan kelas karena sesuatu hal, karena mungkin tugas tertentu gitu ya, saya inginnya anak tetap fokus belajar di dalam kelas, tetap tenang gitu, tidak ada yang jalan ke sana, lari ke sana, membuat kegaduhan seperti itu. Iya, oke Bu Pur. Lalu mengenai karakter tertib nih ya yang belum tertanam pada diri murid tersebut, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira saat ini karakter tertib dari murid itu baru di skala berapa? Ya mungkin masih di level 5 atau 6 lah Bu Trian begitu. Ya, masih rendah ya Bu Iya, ya, seperti ya, di itu. level 5 atau 6. Lalu kira-kira sampai level berapa yang Ibu inginkan
untuk karakter. Saya inginnya perfect Putrian di level 10 gitu kan. Dimana jadi anak saya itu mempunyai karakter tertib, ketika saya tinggal tetap mereka fokus, tenang dalam belajar. Iya, Pupur. Intinya kita maksimal ya Pupur ya, agar karakter tertib itu sudah tertanam pada diri anak tersebut. Inginnya. Lalu pasti kan ada sebabnya kenapa karakter tertib itu belum tertanam, ya kan? Apa sebab dari murid tersebut dalam karakter tertib itu belum tertanam pada diri anak? Ya, mungkin itu tadi ya Putrian, ketika saya hendak meninggalkan kelas masih lupa mungkin. Seharusnya kan saya harus memberi nasihat terlebih dahulu ya, agar mereka itu tetap tenang ketika saya tinggalkan, agar mereka bisa dipercaya gitu kan. Kita melakukan hal-hal yang kita inginkan, dan mungkin saya belum memberi penugasan-penugasan yang sesuai dengan pembelajaran saat itu, sehingga mereka tidak fokus belajar, mereka hanya melakukan kegiatan lain yang condong kepada istilah ribut itu tadi Putrian. Oke, Pupur. Jadi sebabnya seperti yang Pupur bicarakan tadi. Lalu apa nih yang Ibu bisa lakukan untuk menghadapi masalah itu, atau ada rencana seperti apa yang Ibu inginkan agar masalah tersebut teratasi? Ya. Niatnya saya itu tadi sebelum meninggalkan kelas Putrian itu saya harus memberi nasihat-nasihat dulu kepada anak-anak lah, agar mereka itu tetap tenang, tetap tertib, tetap fokus gitu, dan mudah-mudahan mereka itu menjadi seperti yang saya inginkan gitu kan, punya karakter tertib, bisa dipercaya gitu. Kemudian sebelumnya mungkin saya harus memberi tugas dulu, mungkin seperti itu. Jadi tidak begitu saja meninggalkan kelas Putrian, karena mengingat menimbang itu kelas saya ada di depan balai desa atau di samping balai desa. Banyak orang yang mengakses jalan tersebut. Takutnya kan ketika saya meninggalkan mereka, kemudian anak-anak rame, orang-orang akan berpikiran bahwa ini kelas gak ada gurunya Pak ya, seperti itu. Jadi sebagainya. Jadi rencananya memberi nasihat, dan jika meninggalkan kelas itu harus memberi tugas seperti itu ya. Ya, semoga rencana yang Ibu sudah siapkan dengan matang itu terlaksana dengan baik. Lalu untuk mencapai rencana yang sukses pasti ada komitmen yang dilakukan oleh Pupur sendiri. Komitmen apa untuk mencapai rencana ASI yang akan Ibu lakukan? Intinya itu tadi ya, harus ingat gitu Putrian. Ingat ketika pokoknya saya harus meninggalkan kelas, saya yang pertama itu harus melakukan nasihat terlebih dahulu pada mereka, anak-anak saya, biar tetap tenang, tetap fokus belajar. Kemudian yang kedua saya akan beri tugas-tugas seperti mungkin mengerjakan soal atau membuat summary atau ringkasan rangkuman gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin ada koordinasi dengan bapak ibu guru lain seperti itu. Begitu. Berarti apa nih yang Ibu dapat dari bincang-bincang pada hari ini? Ya, perasaan plong apa ya ini Putrian? Iya, jadi kayak seolah-olah sudah punya solusi nih untuk menghilangkan kegalauan saya seperti itu. Kayaknya nanti ketika saya dapat masalah seperti itu lagi, saya bisa mengatasi. Oke, Pupur. Jadi saya rasa Pupur sudah menemukan solusi dan akan melaksanakan nantinya ya untuk ini karakter tertib anak bisa tertanam pada diri anak itu sendiri. Betul ya. Jadi terima kasih banyak ini sudah merasa plong gitu lah Putrian. Ya, dan bagaimana Pupur ini sudah cukup Kak? Kita bincang-bincang pada hari ini. Ya, terima kasih. Kayaknya sudah cukup, dan mohon maaf ini mungkin mengganggu Putrian waktunya ya. Dan alhamdulillah sudah dapat rencana untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Saya tunggu kabar baik dari Pupur, bagaimana keberhasilan dari rencana ASI yang Pupur laksanakan. Terima kasih banyak Putrian. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi ya. Insya Terima kasih. Assalamualaikum Putrian. Saya mohon diri dulu. Waalaikumsalam Pupur.
sehat juga. Berjumpa lagi nih ya. Iya, oke. Bu Trian kemarin sudah melakukan proses coaching ya? Iya betul Bu. Gimana itu proses coachingnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah lancar dalam pelaksanaan proses coaching. Alhamdulillah luar biasa sekali lancar ya. Oke, Bu Trian, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol nih. Kita masuk ke pasca observasi ya. Saya mau mempertanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Iya. Oke, Bu Trian ya? Iya, oke. Yang pertama, dari pertanyaan yang pertama ini ya, Bu Trian. Apa sih yang sudah dilakukan Bu Trian dalam proses coaching itu untuk mencapai atau indikator apa yang sudah tercapai dalam proses coaching kemarin Bu Trian? Iya. Jadi selama proses coaching yang saya lakukan, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu juga saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya bagaimana, lalu tanggung jawabnya dari coaching bagaimana, dan juga saya juga menggali potensi yang ada pada diri coaching untuk menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Nah, itu luar biasa banget Bu Trian. Berarti berhasil nih proses coachingnya dong. Alhamdulillah. Oke, ya berarti Bu Trian sudah melakukan proses coaching itu dengan alur kita dengan baik gitu ya. Iya, oke. Dari beberapa yang saya amati kemarin itu saya ada beberapa catatan nih Bu Trian nih. Oke, apa ya? Tidak apa-apa. Oke. Iya, catatan saya itu bahwa Bu Trian kemarin itu sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik, yaitu kesadaran atau kehadiran penuhnya udah bagus, terus kemudian menanyakan pertanyaan berbobot itu juga sudah bagus, terus kemudian menjadi pendengar yang aktif. Nah itu sudah bagus banget dari Bu Trian yang kemarin sudah dilakukan, luar biasa banget dari Bu Trian ya. Terus kemudian Bu Trian juga sudah menggali potensi yang ada pada si coachingnya itu ya Bu Trian ya. Nah luar biasa banget. Nah mudah-mudahan nanti pada proses coaching berikutnya Bu Trian itu bisa melakukan yang lebih bagus lagi, lebih lancar lagi, bisa melakukan proses yang lebih baik itu ya Bu Trian. Oke. Saya mau tanyakan ini Bu Trian, kira-kira apa sih yang kepengen Bu Trian tingkatkan lagi, kompetensi apa nih? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi itu saya ingin lebih mendalami tahapan-tahapan Tirta itu sendiri. Jadi saya kepengen pas identifikasi itu kan harus memetakan dan menggali masalah apa yang terjadi sehingga kan kita bisa mencari solusinya kayak gitu kan ya. Juga ingin mendalami potensi dari coach itu sendiri untuk memecahkan masalah, memiliki solusi, menemukan ide-ide untuk memecahkan solusi untuk permasalahan. Luar biasa banget ini Bu Trian. Sukses banget gitu ya Bu Trian. Iya, sukses selalu ya Bu Trian ya. Oke, kita cukup sampai di sini nih Bu Trian untuk kegiatan pasca observasi ya. Semoga nanti proses coaching berikutnya berjalan lebih lancar lagi, Bu Trian kompetensinya semakin meningkat lagi. Itu ya Bu Trian. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.